Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya William Budi Mandala dengan NIM 123330048 dari kelas Pemodelan dan Komputasi Agroindustri RB. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya pilih dan menjelaskan tentang simulasi saya. Jadi artikel yang dipilih itu memiliki judul Modeling and Process Simulation of Waste Macadamia Nut Cell Pyrolysis Using Aspen Plus Software. Di sini karya Hasan et al. Artikel ini membahas pemanfaatan limbah cangkang macadamia atau WMNS sebagai bahan baku pirolisis untuk menghasilkan bio-oil, biochar, dan syngas sebagai energi terbarukan. Latar belakang masalahnya adalah melimpah limbah cangkang macadamia yang selama ini dibuang dan mencemari lingkungan, serta ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menyebabkan krisis energi dan kerusakan lingkungan. Pirolisis dipilih karena mampu mengubah biomasa ligne selulosa menjadi produk bernilai tambah. Namun, eksperimen pirolisis memakan waktu dan biaya yang besar, sehingga diperlukan model simulasi yang efisien menggunakan Aspen Plus. Proses yang dimodelkan dimulai dari pengecilan ukuran WMNS basah yang rata-rata 30 mm dengan crusher, kemudian dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius menggunakan blok air stoik yang dilengkapi fungsi Fortran untuk mengurangi kadar air. Setelah kering, WMNS digiling menjadi ukuran kurang lebih 2 mm yang dimasukkan ke reaktor pirolisis tipe air yield pada suhu 500 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer dengan laju umpan 12 kg per jam. Reaktor air yield mengkonversi WMNS sebagai komponen non-konvensional menjadi elemen-elemen konvensional seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lain-lain berdasarkan data proximate dan ultimate. Hasil pirolisis berupa uap dan padatan atau biochar dipisahkan oleh siklon dengan efisiensi 90% untuk padatan. Uap kemudian dikondensasikan pada suhu minus 5 derajat Celcius menggunakan kondensor dan akhirnya dipisahkan antara bio-oil fasa cair dan syngas fasa gas menggunakan blok flash. Simulasi menggunakan properti metode Hakoalgen dan De Digio-Oelids untuk komponen non-konvensional, serta asumsi tidak kehilangan panas, tekanan atmosfer seragam, semua sulfur menjadi H2S, dan tidak ada NOx yang terbentuk. Data eksperimen pada artikel yang dilaporkan meliputi proximate analysis WMNS, yaitu kadar air 9,2%, volatimeter 72,3%, fixed carbon 18,1%, dan abu 0,4%. Dan ultimate analysis, yaitu C karbon 48,1%, hidrogen 5,24%, dan lain-lain. Hasil eksperimen pada suhu 500 derajat memberikan yield bio-oil 44,23%, biochar 33,36%, dan syngas 22,41%. Komposisi bio-oil hasil eksperimen adalah karbon 57,3%, hidrogen 6,89%, nitrogen 0,49%, oksigen 35,2%, dan sulfur 0,11%. Hasil simulasi menunjukkan yield bio-oil terdapat 45,16% dengan variasi lebih 2,05%. Dari artikel, penulis menyatakan bahwa variasi di bawah 11% menunjukkan kesesuaian tinggi antara simulasi dan eksperimen. Perbedaan disebabkan oleh faktor ketidakmurnian bahan baku seperti debu dan partikel asing yang tidak masuk dalam model, serta asumsi penyederhanaan seperti reaktor zero dimensional dan efisiensi pemisah yang konstan. Oke, lalu kita masuk ke simulasi yang telah saya buat pada Aspen Plus. Di sini saya telah membuat simulasi sesuai dengan artikel yang saya pilih. Di sini terdapat input yaitu wet MNS, terdapat input juga nitrogen, dan di sini terdapat dryer. Di sini dryer kita menggunakan reaktor air stoik. Lalu di sini terdapat flash.
Lalu ada reaktor. Reaktor di sini kita menggunakan air yield. Di sini ada cyclone untuk memisahkan padatan cairan dan vapor. Di sini ada kondenser yang memakai block heater. Lalu di sini ada flash lagi untuk memisahkan syngas dan bio oil. Di sini propertinya terdapat water, hidrogen, karbon monoksida, karbon dioksida, metana, nitrogen, hidrogen sulfida, oksigen. Itu untuk konvensional. Dan untuk non konvensional ada WMNS, ada CHAR, dan ada bio oil sebagai pseudo komponen. Dan di sini menggunakan metode Peng-Robinson. Lalu pada simulasi, ini seperti sudah saya jelaskan tadi, saya menggunakan simulasi ini. Input pun sudah sesuai saya isi, sesuai dengan instruksi dari artikel. Tetapi di sini terdapat kesalahan yang menyebabkan resultnya tidak muncul. Dan itu kemungkinan ada kesalahan input atau kesalahan pengaturan pada blok. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.